Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas kalau Sandai Kitetsu akan menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Pertama, kita mulai dari soal Kitetsu atau pedang Kitetsu. Di dunia One Piece ini dan sampai saat ini telah diketahui 3 jenis pedang Kitetsu atau pedang terkutuk. Salah satunya adalah yang sekarang dimiliki Zoro, yaitu Sandai Kitetsu. Ya, Sandai Kitetsu sendiri juga termasuk dalam 21 Owazamono. Dan diketahui juga Sandai Kitetsu adalah pedang terlemah dari jenisnya. Karena selain Sandai Kitetsu ada Nidai Kitetsu dan ada Sodai Kitetsu yang tingkatannya mungkin di atas Sandai Kitetsu. Seperti contoh, Sodai Kitetsu. Sodai Kitetsu telah dipastikan berada di kelas yang berbeda dengan Sandai Kitetsu. Karena Sodai Kitetsu berada di kelasnya 12 Saijo Owazamono, di mana pedang-pedang tertajam level yang terkuat ada di golongan ini. Nah, bagaimana dengan Nidai Kitetsu? Sayangnya, Nidai Kitetsu ada di golongan 21 Owazamono yang kelasnya ada di bawah Saijo Owazamono, atau singkatnya, baik Nidai dan Sandai ada di golongan yang sama, yaitu 21 Owazamono. Ya, begitulah cara menilai pedang secara umum. Mana pedang yang terkuat, mana yang terlemah, dinilai dari level ketajamannya. Ya, dinilai dari level ketajamannya atau Wazamono. Tapi kalau dinilai dari pedang yang mengerikan, jawaban Mimin adalah pedang Kitetsu. Ya, walaupun dia termasuk 12 Saijo Owazamono atau 21 Owazamono atau bahkan termasuk Ryu Wazamono, tapi belum tentu yang paling ditakuti, kecuali pedang itu adalah pedang Kitetsu. Ya, karena kalau bicara soal pedang Kitetsu atau pedang yang terkutuk ini, itu lain lagi ceritanya. Karena Kitetsu ini punya histori serta kutukan yang menyertai pedang itu. Maka dari itu, pedang Kitetsu bisa dibilang pedang yang paling ditakuti dari pedang lainnya. Nah, menariknya, saat perkenalan pedang Kitetsu ini disertai dengan alasan pedang ini emang terkutuk dan ada embel-embel informasi lainnya. Dan dari 3 pedang Kitetsu, hanya Sandai Kitetsu yang dijelaskan secara detail. Yang di lockdown dulu sampai dijelaskan pemegang terdahulunya is dead secara misterius karena menggunakan Sandai Kitetsu. Dan si penjaga toko yang khawatir Zoro memakainya untuk membunuh orang karena pedang ini hebat namun terkutuk. Nah, mirisnya makin naik tingkatannya, infonya jadi minim seperti Nidai Kitetsu yang cuma dijelaskan pedang yang mengerikan dan terkutuk serta pembuatnya yaitu Kotetsu. Dan tidak disinggungnya sama sekali Sodai Kitetsu walaupun sempat disebutkan. Nah, apakah semua pedang Kitetsu ini memiliki latar belakang yang sama serta efek yang sama, baik Sandai Kitetsu, Nidai Kitetsu ataupun Sodai Kitetsu? Ya, tapi menurut Mimin sama. Karena jika kita lihat-lihat, Sandai Kitetsu adalah pedang yang hebat namun terkutuk menurut si penjual pedang ini. Sedangkan Nidai Kitetsu adalah pedang yang mengerikan menurut Tenguyama Hitetsu. Dan sepertinya emang seperti itu kalau Nidai Kitetsu adalah pedang yang mengerikan. Karena pada saat Zoro bersama Luffy, yang dimana Luffy membawa Nidai Kitetsu, Zoro sangat sensitif dengan keberadaan Nidai Kitetsu ini. Yang berarti Nidai Kitetsu emang senjata yang mengerikan, bahkan tidak disentuh saja bisa dirasakan kehadirannya. Sedangkan Sandai Kitetsu adalah pedang hebat tapi terkutuk. Nah, sekarang kita akan membahas pedang hebat namun terkutuk ini, yaitu Sandai Kitetsu. Di mana setelah Zoro mendapatkan pedang Sandai Kitetsu ini, sepertinya Zoro bertambah kuat. Karena sebelum Zoro mendapatkan Sandai Kitetsu atau saat melawan Mihawk, di saat itu kita tahu Zoro begitu lemah karena Zoro sendiri yang mengatakannya begitu. Nah, setelah pedangnya hancur dan akhirnya dikasih Sandai Kitetsu, teknik hebat seperti Ashura datang tiba-tiba di Enies Lobby, yang entah kenapa Zoro sebelumnya sangat kesulitan namun bisa langsung membalikan keadaan. Jadi, apakah efek Sandai Kitetsu adalah sebuah buff? Selain itu, seperti Mimin bilang di awal, Sandai Kitetsu memiliki rumor kalau penggunanya mati secara misterius dari waktu ke waktu. Mungkin alasannya karena pedang ini terkutuk. Nah, melihat dulu Zoro benar-benar sadar kalau pedang Sandai Kitetsu adalah pedang yang terkutuk. Dan Zoro langsung mengambil langkah untuk melakukan pertaruhan tangan kirinya dengan pedang Sandai Kitetsu. Nah, karena sebelumnya atau masalah pokok di
awalnya adalah mengenai pedang terkutuk. Jadi mungkin itu adalah cara Zoro menjinakkan pedang Kitetsu yang satu ini, layaknya Zoro menjinakkan Enma waktu itu. Ingat, di chapter 955, Zoro pernah berkata kalau dirinya menguasai atau menjinakkan pedang Enma, aku akan bertambah kuat, bukan? Ya. Nah, dari perkataan Zoro ini agak mencurigakan. Kalau aku menguasai pedang ini, aku akan bertambah kuat. Dan dapat konsep dari mana Zoro ini. Tapi satu-satunya yang paling logika bagi seorang Zoro ini, Zoro telah membuktikan konsepnya itu. Nah, mungkin yang dibuktikan atau yang masih dipelajari Zoro saat ini adalah pedang Sandai Kitetsu. Dan itu atau konsep itu diajari oleh Mihawk. Iya, dapat kemungkinan Zoro diajari oleh Mihawk soal ini. Karena kita tahu sendiri, Mihawk pedangnya telah menjadi Kokuto. Jadi, kalau masalah pedang yang dijinakkan atau menguasai pedang, dapat kemungkinan itu konsep dari Mihawk. Nah, dari konsep ini menambah bukti kalau salah satu efek dari Sandai Kitetsu adalah sebuah buff, yaitu untuk membuat Zoro bertambah kuat. Dan setelah dijinakkan Sandai Kitetsu yang mungkin Zoro lakukan pada saat dia latihan bersama Mihawk, pedang yang awalnya pedang hebat tapi terkutuk, kini menjadi pedang hebat yang menambah kekuatan Zoro, yang sesuai dengan perkataan Zoro di chapter 955. Dan di Ars Wano ini dapat kemungkinan akan naik kelas karena ada cover yang membuktikannya seperti itu. Nah, coba lihat di sini, Zoro dalam mode Santoryo-nya, di mana di mulutnya ada Wado Ichimonji, di tangan kanannya ada Susui kayaknya karena sarung pedangnya serta geriginya masih berwarna hitam dan bergerigi. Dan di tangan kirinya ada Sandai Kitetsu. Terlihat gagangnya emang Sandai Kitetsu, tapi Sandai Kitetsunya berwarna hitam. Dan ini Mimin berani jamin, ini Sandai Kitetsu telah naik kelas karena lihat gagangnya tidak berwarna hitam, alias tidak dialiri haki sama sekali. Yang artinya, nih Sandai Kitetsu telah naik kelas menjadi pedang Kokuto. Dan itu didukung lagi dengan warna garis merah ini. Ya, aneh. Ya, kenapa aneh? Karena kalau Sandai Kitetsu dialiri haki, warna garisnya itu berwarna ungu atau biru tua. Dan kalau yang garisnya merah itu adalah Susui. Berarti, sekali lagi, Sandai Kitetsu ini mungkin nantinya akan jadi pedang Kokuto, layaknya Susui, dan nantinya akan meng-up Zoro atau menambah kekuatan Zoro. Karena seperti yang Mimin bilang sebelumnya, dimana Zoro pernah bilang kalau Zoro menguasai suatu pedang, dia akan bertambah kuat. Nah, mungkin dari Sandai Kitetsu ini yang telah dikuasainya seutuhnya akan memberikan kekuatan Zoro, terutama di teknik Ashuranya yang belum pernah diperlihatkannya saat berlatih bersama Mihawk. Karena menurut Mimin pribadi, Sandai Kitetsu inilah yang berperan penting dalam mengeluarkan teknik Ashuranya. Ya, kenapa? Ya, karena Zoro telah menggunakan 2 kali teknik Ashura ini. Dan dimana hebatnya atau menariknya, pedang-pedang itu telah berganti pada saat itu. Dimana di Enies Lobby, pedang Zoro masih Wado Ichimonji, Yubashiri, dan Sandai Kitetsu. Nah, di Sabondi pedang Zoro telah berganti lagi, di mana pedang Zoro telah menjadi Shisui, Wado Ichimonji, dan Sandai Kitetsu. Nah, dari 2 kejadian ini, Sandai Kitetsu tetap ada. Yang jadi menurut Mimin, kalau potensi dari Ashura ini terlahir dari Sandai Kitetsu. Nah, jika Sandai Kitetsu telah di-upgrade, mungkin teknik Ashura Zoro akan menjadi lebih mengerikan lagi nantinya. Yang berarti juga masalah kutukan Zoro yang katanya menjadi iblis, mungkin itu akan terbantahkan jika Zoro berhasil menguasai seutuhnya Sandai Kitetsu. Karena sekali lagi atau ingat kembali, Sandai Kitetsu ini adalah pedang hebat tapi terkutuk. Nah, jika Zoro berhasil menguasainya, pedang ini akan menjadi pedang hebat dan akan meng-up Zoro atau membuat Zoro menjadi hebat sesuai perkataannya di chapter 955. Ya, jadi bagaimana pendapat kalian? Ya, jika kalian suka dengan konten atau video ini, kalian boleh subscribe ataupun like. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa!